Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 53. Oh, begitu. Menjalankan pabrik seharusnya bukan pekerjaan mudah. Yah, kamu dulunya seorang mekanik, kan? Menurutku, kamu akan baik-baik saja kalau begitu. Kamu akan berhasil. Oh, ini direktur penjualan perusahaan kami, dan ini penerjemah kami. Karena Anda, Amil fasih berbahasa Jepang, saya datang dengan penerjemah yang bisa berbahasa Jepang. Jadi begitu, Amil mengulurkan tangannya kepada Direktur Kim dan penerjemah untuk berjabat tangan. Setelah jabat tangan, Gunho dan Amil meminum teh mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gunho berbicara dengan Direktur penjualan sambil menyekat teh dari mulutnya dengan serbet. Direktur Kim, tolong ambil gambar produk yang kami terima dari perusahaan S. Gambar dengan produk baru mereka. AM083. Direktur penjualan mengeluarkan gambar produk. Ini adalah gambar produk dari salah satu perusahaan terbesar di Korea. S Company, yang dikirimkan kepada kami. Mereka ingin kami membuatkan produk ini untuk mereka, dan itu membutuhkan bahan baku yang dibuat oleh Limondel Dion. Kami membutuhkan Anda untuk mencampur beberapa bahan dan membuat senyawa yang disesuaikan untuk kami. Kami memiliki warna, daya tahan, dan kekerasan tertentu yang kami butuhkan. Ini adalah produk khusus yang berhubungan dengan uretan yang kami butuhkan, jadi itu harus produk Dion. Bisakah Anda membuatkan senyawanya untuk kami di sini? Saya ingin membuat sampel. Kami sudah memiliki cetakan yang diperlukan untuk itu. Saya rasa saya ingat gambar produk ini. Sebuah perusahaan Korea datang dan menunjukkan gambar ini kepada saya sebelumnya. Saya yakin itu adalah Eknopak. Benarkah? Tapi ada masalah. Apa itu? Untuk membuatkan ini untuk Anda, kami harus menghentikan sementara produksi salah satu produk kami. Seperti yang Anda ketahui, Presiden Go, pabrik kami di Yokohama terletak di dalam kota. Jadi kami tidak dapat meningkatkan kapasitas pabrik untuk memproduksi lebih banyak produk. Kami tidak bisa memperluas pabrik karena letaknya di kawasan perumahan. Gunho menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Amil masuk akal baginya. Bagaimana dengan rencana usaha patungan Anda dengan Eknopak? Jika Eknopak akan memproduksi produk Anda, mungkin saya bisa meminta mereka untuk memproduksi produk kami. Ini tidak akan berhasil. Eknopak menuntut terlalu banyak, dan itu menghambat rencana usaha patungan kami. Kalau begitu, kamu bisa mencari perusahaan lain. Kami memiliki persyaratan tertentu untuk memilih co-venturer kami. Kami mempertimbangkan jumlah modal, jaringan penjualan, dan sebagainya dari calon co-venturer. Kami bahkan mempertimbangkan kemauan kuat presiden perusahaan untuk berpartisipasi dalam usaha patungan dan juga bakatnya. Eknopak memenuhi semua persyaratan kami, tetapi presidennya terlalu serakah. Gunho sepertinya mengambil keputusan dan menyeret kursinya ke arah Amil dan berkata, "Bagaimana dengan saya? Saya bisa berpartisipasi dalam usaha patungan. Kamu, Presiden Go, hahaha, tidak sesederhana itu. Aku juga punya uang. Dibutuhkan sejumlah besar uang untuk memulai usaha patungan dengan kami. Anda juga harus membeli mesin ekstruder dari AS atau Jerman. Anda juga memerlukan halaman yang luas di pabrik Anda agar kontainer berukuran 40 kaki dapat berputar di sana. Jika perlu, aku akan mewujudkannya. Anda baru saja membeli sebuah perusahaan di kota Asan. Anda pasti kehabisan dana karena melakukan hal itu. Saya telah membuat banyak hal terjadi, yang menurut banyak orang hal itu tidak mungkin terjadi dalam hidup saya. Mari kita lakukan. Saya menyukai kenyataan bahwa Anda sangat bersemangat." Saat itu, penerjemah minta diri untuk pergi ke kamar mandi, dan percakapan antara Gunho dan Amil harus terhenti sementara. Setelah beberapa saat, penerjemah kembali ke kantor. Direktur penjualan memarahi keponakannya, penerjemah, karena menyebabkan pembicaraan bisnis penting terhenti. "Apakah Anda benar-benar harus ke kamar mandi sekarang karena presiden kita sedang berdiskusi penting dengan Presiden Amil?" "Aku minta maaf, tapi aku harus pergi, percayalah." Gunho tersenyum dan membela penerjemah. Dia tidak bisa menahannya. Kita tidak bisa memintanya untuk menahannya, Direktur Kim. "Oke, ayo kita lanjutkan." "Ya Pak."
Penerjemah meletakkan catatan dan pena di depannya untuk bersiap-siap melakukan interpretasi. Gun-ho mulai berbicara. Presiden Amil, mengapa Anda tidak datang dan mengunjungi perusahaan kami di kota Asan? Pabrikmu di kota Asan. Anda harus melihatnya sendiri sebelum menentukan apakah perusahaan kita memenuhi syarat untuk menjadi co-venturer Dion atau tidak, bukan? Direktur penjualan menambahkan, saya pernah datang ke sini bersama Presiden Mulpasaneop untuk bertemu dengan Anda, Presiden Amil. Mulpasaneop, ya, perusahaan yang diakuisisi Presiden Gun-ho Go adalah Mulpasaneop. Ah, benarkah? Gun-ho kembali memberikan sedikit dorongan pada Amil. Ayo kunjungi kami, kamu harus melihatnya sebelum memutuskan, aku tidak ingin kamu merasa tertekan atau apapun, datang saja dan kunjungi aku di perusahaanku, kita bisa bersenang-senang lagi di bar di kota Hanam dan menikmati melodi gaya geum sekali lagi. Gaya geum, saya senang mendengarnya lagi, saya sangat menikmati melodi Asia. Hahaha, karena Anda di sini, Presiden Go, sebaiknya kita mendengarkan samisen. Sebenarnya aku ingin melihat geisha menari. Oh, geisha yang tampak seperti peri itu. Aku akan mentraktir kalian kali ini karena aku di sini untuk urusan bisnis. Haha, kedengarannya bagus kalau begitu. Gun-ho kembali ke hotel untuk beristirahat sejenak sebelum jadwal malamnya dimulai. Dia akan bertemu Amil lagi di malam hari jam 7 malam. Mereka akan pergi ke bar yang mereka kunjungi terakhir kali Gun-ho mengunjungi Jepang. Penerjemah mengikuti Gun-ho ke Hotel New Otani tempat Gun-ho menginap. Gun-ho meminta penerjemah. Sudah berapa lama kamu tinggal di Jepang? Saya sudah di sini selama sekitar 7 tahun. Apakah kamu seorang mahasiswa pascasarjana? Tidak, saya seorang mahasiswa. Kamu sudah di sini selama 7 tahun, tapi kamu masih kuliah. Iya, aku sering mengambil cuti kuliah untuk bekerja paruh waktu. Begitu. Gun-ho mengeluarkan amplop putih dari saku jaketnya dan menyerahkannya kepada penerjemah. Makanlah atau minumlah dengan ini dan habiskan waktu di suatu tempat dan temui aku jam 18.30 di sini. Aku memerlukan interpretasimu saat makan malam. Terima kasih Pak. Penerjemah itu membungkuk dalam-dalam kepada Gun-ho. Gun-ho duduk di sebuah kafe di dalam hotel dan minum secangkir kopi, dan dia berpikir. Dia tidak yakin apakah menghabiskan beberapa tahun di negara lain untuk belajar seperti penerjemah adalah cara yang tepat untuk menjalani hidup, atau menghabiskan beberapa tahun belajar untuk ujian kerja pemerintah sambil tinggal di onerum kecil seperti dirinya atau banyak orang Korea lainnya, anak muda. Pukul 18.30, sopir yang diantar Amil sudah sampai di hotel. Penerjemah juga datang ke hotel. Gun-ho mengenakan kemeja berwarna cerah di dalam jaketnya, yang dia beli sebelumnya di toko di dalam New Otani Hotel. Oke, ayo pergi. Apakah kita benar-benar akan pergi ke bar? Iya, karena kamu sudah lama bekerja di sebuah perusahaan, kamu pasti pernah ke bar, kan? Sebenarnya tidak, bukan bar semacam itu di mana para gadis menemani pelanggan sambil minum. Aku pernah dengar ada tempat seperti itu. Direktur penjualan melihat punggung Gun-ho saat dia berjalan di belakang Gun-ho. Gun-ho tampak besar seperti raksasa malam itu. Direktur penjualan pernah mengira bahwa Gun-ho, seorang pemuda, menghasilkan uang semata-mata karena keberuntungan dengan berinvestasi di real estate dan mengakuisisi Mulpasaneop dengan hasilnya, dan dia tidak senang dengan semua itu. Namun, bukan itu cara Gun-ho mengakuisisi perusahaan tersebut. Selain itu, dia 15 tahun lebih tua dari Gun-ho, dan dia tumbuh di keluarga yang cukup kaya di mana ayahnya bekerja di tingkat eksekutif di sebuah perusahaan besar. Dia tidak harus bekerja ketika dia masih di sekolah menengah sehingga dia hanya bisa fokus belajar. Dia lulus dari perguruan tinggi yang bagus, Universitas Hanyang di Seoul, dan pernah bekerja di beberapa perusahaan berbeda sebelum akhirnya bergabung dengan Mulpasaneop. Saya memiliki sebuah kondominium besar berukuran 40 pyung di kota Asan yang baru dikembangkan, dan saya adalah seorang direktur di sebuah perusahaan menengah. Saya sangat bangga dengan apa yang telah saya capai sejauh ini. Namun, Presiden Go menyadarkan saya bahwa apa yang saya miliki bukanlah apa yang saya miliki banyak. Saya belum pernah ke bar seperti itu sebelumnya. Presiden Go berada di level lain. Selain itu, dia juga sangat berpengetahuan tentang pekerjaannya. Putra Presiden Mulpasaneop sebelumnya, Seong-oh, Hak Seon-oh, dari tentu saja,
tidak bisa bersaing dengan Presiden Go. Gunho yang sedang berjalan di depan direktur penjualan berbalik dan memberi isyarat kepada direktur penjualan untuk segera datang. Dia tersenyum padanya. Direktur penjualan tiba-tiba merinding. Presiden Go tampaknya murah hati dan lembut, namun dia bisa menjadi sangat dingin dan brutal jika perlu. Bahkan jika dia tersenyum sekarang, kita tidak pernah tahu apa yang dia sembunyikan di balik senyuman itu. Saya harus sangat berhati-hati. Direktur penjualan menenangkan diri dan dengan cepat berjalan menuju Gunho. Pohon bambu di halaman bar tampak lebih hijau dibandingkan terakhir kali Gunho melihatnya. Gunho memberitahu direktur penjualan bahwa, bahkan di Jepang, Anda tidak bisa datang ke bar seperti ini begitu saja karena Anda ingin. Mereka menerima reservasi kami karena Presiden Amil yang membuat reservasi. Oh begitu. Manajer penjualan dan penerjemah memandang sekeliling bar dengan takjub. Rombongan Gunho duduk di lantai yang ditutupi tatami. Pintu kamar terbuka dan seorang wanita paruh baya memasuki ruangan. Dia mengenakan kimono. Dia berlutut di lantai dan membungkuk. Presiden Go, sudah lama sekali sejak terakhir kali Anda mengunjungi kami. Saya adalah nyonya rumah bar ini. Segawa Jongko. Kamu semakin muda setiap hari, Jongko-san. Amil membuat lelucon padanya. Presiden Amil pandai melontarkan lelucon ala Jepang. Hahaha. Nyonya rumah tertawa sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Gunho berpikir cara wanita itu tertawa terlihat sangat khas Jepang, dan itu membuatnya tertawa. Bagaimana kabarmu, Mama-san? Kehadiran Anda membuat bar kami lebih bersinar, Presiden Go. Kemeja Anda di dalam jas Anda terlihat luar biasa. Hahaha. Wanita itu tertawa dengan tangan menutupi mulutnya lagi. Amil memberitahu wanita itu. Karena Presiden Go ada di sini, tolong bawakan hidangan terbaik yang bisa Anda siapkan malam ini. Bagaimana dengan minuman keras? Apakah kamu ingin minuman keras barat atau sake Jepang? Gunho menanggapi Amil sambil melepas jaketnya. Yah, karena kita di Jepang, ayo kita minum sake Jepang. Baik Pak, saya akan menyiapkan Kubota Manjiu nama minuman kerasnya. Selagi dia mengatakannya, dia buru-buru berdiri dan mengambil jaket Gunho dan menggantungkannya di dinding. Hidangan mulai keluar. Gunho dan Amil bersenang-senang sambil minum, mengobrol, dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Direktur penjualan bahkan tidak bisa berpikir untuk ikut campur. Makanlah. Kurasa kamu terlalu sibuk bahkan untuk makan karena kamu menerjemahkan untukku. Haha. Direktur Kim, makanlah. Ya Pak. Amil memanggil nyonya rumah. Mari kita dengarkan samisen sekarang. Tentu. Aku akan segera kembali. 3 remaja putri yang mengenakan yukata memasuki ruangan dan mulai memainkan samisen. Amil tampak menikmati samisen dengan mata terpejam. Dia sepertinya sangat menyukai melodi Asia. Ketika para wanita memainkan 3 musik dengan samisen, Mama-san masuk ke kamar lagi. Apakah ada hal lain yang Anda perlukan, Tuan? Kami memang membutuhkan satu hal lagi. Apa itu? Kami ingin melihat tarian Moriaiko. Hahaha. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Mama-san bertepuk tangan dan seorang wanita muda yang mengenakan kimono warna-warni memasuki ruangan. Moriaiko lah yang merupakan geisha penari paling terkenal di Gion distrik geisha terkenal di Kyoto. Moriaiko berlutut di lantai dan meletakkan kipas tangan yang dibawanya di depannya. Saya Moriaiko. Moriaiko meletakkan kepalanya di lantai cukup dalam hingga hidungnya hampir menyentuh lantai. Senang bertemu denganmu lagi, Moriaiko. Ketika Gunho menyebut namanya, Moriaiko mengangkat kepalanya dan menatap Gunho. Dia kemudian tersenyum pada Gunho, sepertinya dia mengenalinya. Rahang direktur penjualan dan penerjemah ternganga. Geisha Moriaiko mulai menari mengikuti melodi sedih dari samisen. Moriaiko, aku sangat merindukanmu. Saya tergila-gila padamu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.